dari proses mencari umpan untuk dipasang di jodang, kemudian memasang jodang di sejumlah titik yang ada di pantai Karang ini, hasil yang didapat hanya 2 ekor lobster, dan kalau dijual harganya ini cuma Rp10.000. Satu kilonya Ibu jual berapa ini, Bu? Rp2.000. Rp2.000? Iya, Rp2.000. Itu mencukupi nggak sih, Bu, kehidupan Ibu sehari-hari? Enggak sih, cuman ya mau gimana lagi. Kita kan orang butuh, orang nggak mampu. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang saya ngambil di daerah Cibobos, ombaknya gede, saya hanyut. Tapi saya terus berusaha bangkit lagi. Karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Cihara, sebuah kawasan yang indah di Lebak Selatan. Di balik pemandangan desa yang menawan ini, tersimpan kerasnya kehidupan yang harus dijalani warganya. Kehidupan masyarakat pesisir di Desa Cihara yang sebagian besar merupakan nelayan pada kesehariannya mencari hasil alam laut. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan masyarakat di sini dan turut merasakan perjuangan mereka dalam meraup pendapatan sehari-hari. Perairan laut Desa Cihara memang melimpah akan hasil laut yang beragam. Namun lobster menjadi buruan paling utama bagi para nelayan sebab memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kepiting atau jenis lainnya. Hari ini saya bersama Kang Surdi akan mencari lobster di pantai dan laut selatan. Sebelum melaut, kami harus mencari umpan terlebih dahulu. Perjalanan mencari umpan tak semudah yang dibayangkan. Saya harus benar-benar memperhatikan langkah selain ombak yang tak henti menerpa. Alor atau cerukan dalam membuat kami harus ekstra hati-hati. Tamikil atau kerang umpan yang kita cari memang hidup menempel di batu-batu karang. Nelayan biasanya mencari ketika kondisi pantai sedang surut. Meski punya sisi luar yang keras dan tajam, tamikil memiliki daging yang kenyal di dalamnya. Untuk mencongkel tamikil dari dinding batu karang, ternyata butuh usaha yang lumayan berat untuk saya. Wow, akhirnya saya dapat. Kalau ngeliat Kang Surdi, kelihatannya mudah, ternyata nggak semudah itu. Nah, ini dia. Usai mengumpulkan umpan, saatnya mengaitkannya ke dalam perangkap. Perangkap inilah wujud codang atau perangkap konvensional yang digunakan para nelayan untuk mencari lobster. Berbeda dengan codang kapal yang berbentuk trapesium, rangka codang nelayan ini terbuat dari besi dan kawat melingkar dengan lapisan 1 jaring. Umpan dipasang di bagian tengah codang dan dikaitkan dengan sebuah kawat. Untuk 1 jodang, biasanya nelayan memasang 30 sampai 40 tamikil atau umpan berupa kerang. Untuk menuju lokasi penanaman jodang, ban inilah yang kami gunakan melaut. Yuk, udah siap semua, Kang? Udah siap. Yuk. Cuaca yang sedikit gerimis bukan jadi halangan untuk nelayan ini. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. Air laut yang kami susuri berwarna sangat coklat. Kontras dengan air biru yang kami dapatkan setelah berpuluh-puluh meter lepas pantai. Ban dalam banyak digunakan nelayan untuk melaut karena kemudahan manuvernya. Di perairan seperti ini, perahu besar akan kesulitan mencari posisi karena rawan benturan dengan karang. Di tengah gelombang yang naik turun, Kang Surdi mulai melempar jodang ke dasar laut. Biasanya, jodang akan ditinggal semalaman untuk diambil lagi keesokan harinya.
Selain dipasang di tengah laut, jodang juga biasa dipasang di alor atau cerukan dekat pantai. Kang Surdi kali ini akan mengambil perangkap yang sudah dipasang kemarin. Sehari-hari, kondisi ombak yang tak menentu menjadi tantangan bagi nelayan. Dapat nggak, Kang? Dapat? Lepas? Jadi nggak ada isinya? Oh. Untuk mengambil jodang di sini, terkadang Surdi harus menyelam karena tali jodang sudah tidak terlihat. Dari proses mencari umpan untuk dipasang di jodang, kemudian memasang jodang di sejumlah titik yang ada di pantai Karang ini, hasil yang didapat hanya 2 ekor lobster dan kalau dijual harganya ini cuma Rp10.000. Sangat tidak sepadan dari keseluruhan proses dan juga resiko yang diambil di tengah ombak yang sangat ekstrim. Dari 5 jodang yang dipasang, Kang Surdi hanya mendapatkan 2 lobster. Selepas musim lobster di bulan Juni sampai Oktober, hasil tangkapan nelayan Cihara memang tidak pernah menentu. Hasil tangkapan yang tidak terlalu besar langsung dibawa ke pengepul agar kondisinya tetap segar. Dengan 2 lobster seberat 120 gram, membuat Surdi hanya mendapatkan Rp10.000 dari 2 lobster tangkapannya. Sungguh nilai yang tidak sebanding dengan resikonya. Harga lobster batu memang tidak terlalu mahal, sekitar 100 sampai 150.000 per kilonya. Untuk jenis mutiara yang mencapai 400.000 per kilo, biasanya hanya didapatkan di musim panen dan harus menggunakan perahu. Ini yang 120 gram. 120 gram. Itu udah lumayan besar ya Pak ya di sini? Ya lumayan, tapi ini sebenarnya ini nggak laku buat dijual ke pasaran. Kan ada batas Kenapa? ukurnya. Ada apa? Ada batas ukur gramannya. Dari 200 gram itu yang boleh sebenarnya mah. Itu ketentuannya. Ketentuan dari kementerian itu. Tapi rata-rata nelayan di sini dapatnya yang kayak gini. Adanya yang ukuran segitu. Iya, kalau ini nggak dijual, ya mereka mau jual apa gitu. Surdi sendiri memang sepertinya tidak terlalu mengindahkan akan aturan minimal berat lobster. Selama itu bisa dijual ke pengepul, dia akan tetap mencari lobster. Buat Surdi, dia lebih khawatir akan keruhnya air di pantai Cihara. Ini kita kalau ngelihat air laut di sini warnanya coklat. Iya. Ya. Itu ada pengaruhnya nggak sih Kang sama hasil tangkapannya? Ada. Kalau airnya coklat kayak gini, lobster pada nggak keluar mungkin apa emang. Mungkin cuaca hujan, terus ditambah lagi kan di sana ada PT penggalian pasir itu. Mungkin kena limbah atau gimana. Jernihnya laut di pantai Cihara memang sangat berkurang akibat air coklat yang datang dari muara. Sejak tahun 2015 silam, tambang pasir kuarsa memang mulai tumbuh subur di wilayah Lebak Selatan. Kehadiran pabrik semen membuat permintaan bahan baku semen tersebut meningkat. Hanya saja, pengolahan pasir kuarsa yang berada di aliran Sungai Muara sedikit banyak berdampak pada ekosistem pantai Cihara. Kami pun mencoba untuk menelusuri kegiatan penambangan yang ada di desa Cihara. Tapi ketika saya mengungkapkan maksud kedatangan kami, pihak perusahaan menolak permintaan itu. Mereka enggan menemui saya secara tatap muka. Pak, saya
Mania Pak, dari Trans 7. Saya mau tanya-tanya sama Bapak, boleh? Boleh, iya. Ya, jadi sekarang saya mau izin liputan, kebetulan saya sudah ada di depan kantor Bapak. Saya mau izin meliput. Aduh, kalau untuk liputan sih, kemarin kan udah ada ini ya Bu ya. Cuma memang kita nggak dapat izin dari direktur. Oh, begitu ya Pak ya. Karena tidak mendapatkan jawaban berarti dari pihak penambang, kami pun menemui aktivis lingkungan yang sering terlibat dalam pendampingan dengan nelayan. Ya, yang saya tahu terkait dengan proses penambangan pasir kuarsa itu kan ini sudah menggunakan peralatan berat ya. Jadi menggunakan ekskavator, di situ tentu bahan bakar digunakan, kemudian disiram menggunakan air dan dimungkinkan dalam air itu ya tercampur dengan kotoran baik tanahnya, kimia dan lain sebagainya, sehingga itu kan nanti si sampahnya atau si buangan dari pembersihan pasir itu mengalir ke kali. Dari kali itu tidak jauh nanti mengalir ke lautan. Dan ini tentu akan memberikan dampak besar kepada lingkungan kan gitu, termasuk nanti yang rugi adalah masyarakat sekitar. Dengan luas hampir 1.500 hektar, lebih dari setengah wilayah Desa Cihara adalah persawahan. Tapi sayangnya, potensi besar ini menguap karena masalah irigasi. Sawah di Cihara hanya mengandalkan air hujan untuk pengairannya. Akibatnya, panen hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Sebenarnya, pernah terdapat bendungan untuk pengairan sawah. Tapi ketika jebol dan tak bersisa puingnya, tak ada lagi yang bisa menahan air untuk dialirkan ke sawah. Ada upaya yang dilakukan nggak Pak untuk perbaikan ataupun Bapak mengusulkan gitu ke pihak desa atau pihak yang berwenang Pak? Kami sebagai masyarakat diwakili sama Pak RT datang ke pemerintahan desa Bu ya. Udah pernah. Untuk memohon diadain irigasi ataupun jangankan irigasi bendungan aja gitu kan. Sebab kami butuh gitu kan bilangnya. Cuma Pak Lurah bilangnya beserta Pak Carik, maaf, uang ADD itu diharuskan sama pemerintah yang di atas untuk BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat gitu Bu. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.500 jiwa, 1.000 kepala keluarga di Desa Cihara masuk dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang memilukan memaksa para ibu juga ikut berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Laut Cihara. Salah satunya adalah mencari sargasum. Pantai Cihara yang bergaris karang membuat tanaman sejenis rumput laut ini tumbuh subur. Disebut kembang karang dan agar kuda di bahasa lokal, tanaman ini menempel pada permukaan karang yang terkena air laut. Untuk mencarinya, seringkali ibu-ibu harus turun ke ceruk karang yang dalam. Tapi dibutuhkan kehati-hatian ekstra karena ombak yang datang setiap saat. Saya yang sedikit lengah sempat terseret arus yang kencang. Wah, seru Pak. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ombaknya cukup tinggi, cukup beresiko sebenarnya buat ibu-ibu, tapi tidak ada pilihan lagi karena emang ini yang dilakukan ibu-ibu di sini pada kesehariannya. Meski beresiko tinggi, saya sama sekali tak melihat raut takut di wajah ibu-ibu perkasa ini. Ibu, ini biasanya setiap harinya mengumpulkan berapa banyak ibu kembang karang ini? Paling ada 3 kilo, 4 kilo paling. 3 kilo atau Iya. 4 kilo. 1 kilonya ibu jual berapa ini Bu? 2.000.
Rp2.000? Iya, 2.000. Itu mencukupi nggak sih Bu kehidupan Ibu sehari-hari? Enggak sih, cuman ya mau gimana lagi. Kita kan orang butuh, orang nggak mampu. Kalau kayak gini kondisinya ya Bu ya, kita sekarang di tepi pantai, namun ombaknya tuh kenceng banget Bu. Itu kan beresiko ya Bu. Ibu Iya. nggak takut? Takut sih, cuman gimana lagi. Udah pekerjaan kita sehari-hari. Sargasum yang didapatkan langsung dijemur di tepi pantai. Pengepul hanya menerima sargasum kering untuk nanti ditimbang. Butuh waktu 6 jam sampai seharian agar sargasum kering. Setelah kering, kami langsung membawa sargasum ke satu-satunya pengepul di desa ini. Sebenarnya, tanaman alga coklat ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Kandungan alginat di dalamnya bisa digunakan sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, sampai kosmetik. Tapi karena memang jumlahnya yang melimpah, harganya pun menjadi murah. 4-6 kilo sargasum kering hanya menghasilkan 8-10 ribu rupiah saja. Artinya hanya 2.000 per kilonya. Sungguh jumlah yang sangat minim. Meski begitu, ibu-ibu ini memang tak punya pilihan lain. Bahkan Ibu Ella menyimpan cerita menyedihkan ketika dia mencari sargasum beberapa tahun silam. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang saya ngambil di daerah Cibobos. Ombaknya gede, saya hanyut. Tapi saya terus berusaha bangkit lagi. Karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Saya harus Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa Ibu. bener Saya lah. dengerin Ibu, saya dengerin. Itu Ibu hamil berapa bulan Bu? Hampir 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan sampai 7 bulan. Saya di laut, waktu itu suami saya nggak kerja. Saya harus ke laut sama suami saya, ngambil kembang karang. Saya harus jemur, saya harus jual. Paling pendapatan sehari paling besar 15.000, 10.000, dibeliin beras. Karena di rumah udah nggak ada sembako, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada uang. Saat lagi hamil Ibu nggak khawatir dengan kandungan Ibu? Takut Waktu itu? sih, Iya. takut, sangat takut kenapa-napa. Tapi mau gimana lagi? Saya harus ke laut, saya harus ngambil kembang karang, saya harus jual demi masa depan anak saya, demi saya makan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang Ibu rasakan? Saya pengennya di daerah saya ini ada lapangan pekerjaan yang buat suami saya, buat saudara-saudara saya, semuanya ada lapangan pekerjaan yang nggak usah di laut gitu. Soalnya di laut itu berbahaya ya buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya. Saya pengennya pemerintah itu ngasih lapangan pekerjaan di kampung saya ini. Sebagai sebuah pulau yang dekat dengan zona subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia, Jawa memang berulang kali diguncang gempa yang berpotensi tsunami. Bahkan di Lebak sendiri, ada 2 lapisan paleosunaki yang mengindikasikan kejadian itu bukanlah hal baru, melainkan sudah pernah terjadi sebelumnya di zaman purba. Pergerakan lempeng tektonik menjadikan wilayah ini seringkali diguncang gempa. Di Cihara sendiri, gempa bisa terjadi lebih dari sekali dalam sebulan. Seberapa sering Ibu merasakan gempa di rumah Ibu? Sering banget, sebulan ini udah 4 kali. Kondisi rawan memang membuat Tuti harus siap setiap saat jika tsunami betul-betul terjadi. 1 tas penuh pakaian dan alat sholat dia siapkan di atas lemari. Hidup penuh ketakutan sebenarnya bukan pilihan Tuti, tapi pindah kemana Tuti pun tak tahu jawabannya. Tapi selama ini apa pernah Bu ada orang dari kelurahan, kecamatan atau bahkan kabupaten yang datang ke sini nawarin Ibu untuk relokasi atau pindah rumah? Pernah nggak Bu? Nggak pernah, Sama sekali? nggak pernah. 1 kali pun nggak pernah ada? Kalau Ibu sendiri keinginannya apa Bu? Pengennya sih pindah kalau punya tempat. Soalnya di sini kan rawan tsunami, terus tidur nggak nyaman. Kalau tidur takut datang laut. Potensi alam, hasil laut, dan pertambangan yang begitu besar di Cihara seharusnya bisa dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tidak sepatutnya segelintir orang mengambil dan mengeruk keuntungan di bumi Cihara ini.
Adapun pembicaraan perusahaan dengan lingkungan itu sudah PIT yang dibicarakan PIT masing-masing dan terutama pertanggungjawaban jalan itu yang pertama. Jadi perusahaan boleh menindaklanjuti surat izin tersebut di wilayah kami dengan catatan pembenahan jalan itu harus 100%. Itu yang ke-1. Dan keduanya, apapun perjalanan perusahaan tersebut itu ketika ada AMDAL yang tidak sesuai harapan masyarakat, maka perusahaan harus tanggung jawab. Kehidupan yang keras memang melahirkan sosok tangguh seperti Surdi, Ella, dan juga Sarminah. Tapi mereka seharusnya tak terus berjuang sendirian. Semoga segera ada secercah harapan bagi warga di Cihara.